Baik, selamat malam ya. Semua terima kasih yang sudah hadir pada perkuliahan kita pada malam hari ini. Kita akan melanjutkan perkuliahan database server kita di pertemuan 2 ya. Nanti untuk absensinya untuk beberapa kelas kemarin ada yang di pertemuan 3, sekarang ke pertemuan 1 lagi ya untuk absensinya, karena biar up di pertemuan 1 nanti ada isinya, jadi nanti setelah ini pertemuan 3 ada di absensi di pertemuan 2. Nah, ini nanti akan saya buatkan ya, atau udah saya buka kayak nanti ya, silakan bisa absen nanti sesuai di pertemuannya ya, karena ini pertemuan 1 ya, nanti di pertemuan 1. Nah, di pertemuan pada malam hari ini kemarin kita sudah membahas tentang bagaimana konsep dasar dari sebuah basis data. Sebelum ini ya, 2 minggu yang lalu kan hubungan kita cuti bersama, jadi tidak ada perkuliahan. Dan ini materi hari ini adalah database management system atau DBMS. Nanti kita akan belajar apa itu database management system. Ya, sebetulnya saya tidak akan membahas lebih dalam ya, karena kita hanya yang penting kita mengetahui ya bagaimana sebetulnya DBMS itu bisa uh, jalan seperti itu. Nah, kalau konsep dari DBMS itu sendiri merupakan suatu apa ya istilahnya, uh, apa ya konsep di mana sebuah database itu bisa dilakukan untuk membuat manipulasi data. Bukan hanya manipulasi data, definisi data juga bisa. Ya, di sini yang akan kita bahas adalah DBMS di MySQL. Jadi MySQL itu My Structured Query Language ya. Jadi dia merupakan DBMS dari sekian banyak DBMS ya, yang seperti Oracle ya, Microsoft SQL ya, atau SQL Server, PostgreSQL ya, dan masih banyak lagi ya. Sekarang perkembangannya pesat terkait dengan DBMS SQL ini. Jadi perkembangan DBMS memang saat ini sangat banyak ya, sangat beraneka ragam ya. Tapi di sini konsep dasar dari sebuah MySQL itu lebih kepada bagaimana kita bisa membuat data itu bisa dikelola dengan baik dan mendapat finansial yang terbaik. Nah, kenapa saya mengambil yang MySQL? Karena MySQL merupakan DBMS yang saat ini pun juga banyak sekali digunakan. Ini salah satu teman-teman mahasiswa yang ada di sini juga banyak yang sudah memanfaatkan terkait dengan DBMS MySQL ini ya, karena MySQL itu bukan hal yang asing lagi kalau orang yang sudah berkecimpung dalam dunia IT ya, dalam pemrograman. Tapi kalau yang yang belum mengenal, saya kenalkan bahwa DBMS itu MySQL itu merupakan DBMS, salah satu DBMS dari beberapa DBMS yang ada di dunia saat ini. Jadi semuanya sebetulnya fungsi dan manfaatnya itu hampir sama, namun memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jadi kenapa menggunakan MySQL, kemudian kenapa menggunakan Oracle, kenapa menggunakan Postgre ya, itu sesuai dengan kebutuhan yang diharapkan seperti itu. Nah, kebutuhannya seperti apa? Kalau kebutuhannya apa namanya, memang haruskan untuk bisa menggunakan itu ya, akan digunakan database sesuai dengan uh, jenisnya seperti itu. Kemudian MySQL itu menggunakan bahasa SQL ya. Jadi ada yang namanya bahasa SQL. Ya, bahasa dapat diartikan sebagai DBMS. DBMS itu salah satu sistem dalam mengakses database ya, menggunakan bahasa SQL. Kalau MySQL itu sendiri dia merupakan aplikasi open source, jadi untuk semua orang dapat menggunakan dan memodifikasi aplikasi tersebut ya, karena memang MySQL itu adalah gratis ya dan bebas untuk bisa digunakan. Jadi mereka tidak perlu untuk membayar lisensi untuk bisa menggunakan si MySQL itu ya, karena ini adalah bersifat open source, jadi tidak menutup kemungkinan semua bisa
menggunakan DBMS ini dengan baik. Jadi konsepnya MySQL itu kenapa sekarang ngetren gitu ya, marak ya, karena itu dia satu dia memang open source ya, kemudian bahasanya menggunakan bahasa SQL yang biasa itu, kemudian dia juga memiliki hal fitur-fitur lain yang dapat digunakan dan mudah digunakan oleh pengembang-pengembang aplikasi. Kalau kita lihat sendiri sejarah dari MySQL ya, kita juga mengetahui bahwa MySQL merupakan pengembangan dari proyek Unirect yang dikerjakan oleh Michael Monty-Widenius ya, di perusahaan asal Swedia ya, itu awal dikembangkan. Namun Unirect itu belum terlalu kompatibel ya dengan bahasa dinamis yang dipakai di website ya. Kemudian perusahaan tersebut mencari alternatif ya dan menemukan perangkat lunak yang dikembangkan oleh David Hughes yaitu Mini SQL atau MSQL. Namun ditemukan masalah lagi karena MSQL tidak dukung indexing sehingga belum sesuai dengan kebutuhan TCX. Jadi sebetulnya perkembangan itu terus dilakukan oleh MySQL, oleh Unirect di sini. Jadi proyek-proyek ini adalah proyek awal di mana MySQL itu diciptakan dan akhirnya kerjasama antara Unirect dan MSQL ya, dan TCA, kerjasama ini bertujuan untuk mengembangkan sistem database baru ya. Pada 95 dirilislah MySQL. Sebetulnya kalau kita lihat kalau 95 itu juga belum terlalu lama gitu ya. Ya kurang lebih ya 27 tahun ya, kalau 27 ya yang kita kenal saat ini ya. Dan saat ini kalau pengembangan MySQL sendiri adalah di bawah dari Oracle ya, tidak di bawah dari Unirect lagi atau Michael Timothy maupun di proyek MSQL. Nah, kenapa sih ya alasan menggunakan MySQL ya? Yang pertama adalah database MySQL itu memiliki performa yang sangat cepat dan dapat dipercaya. Ya, jadi performanya dia itu cepat ya. Dan maksudnya dapat dipercaya di sini ya, secara sistemnya itu bagus gitu ya. Kemudian reliable ya. Ya, reliable. Jadi di sini ya, apa sih arti dari reliable gitu? Mungkin kalau ada yang tahu ya. Oke. Ya. Jadi MySQL itu tadi mudah digunakan dan dapat menangani data yang bagus ya. Dia dapat dipercaya dan reliable ya. Jadi reliable itu kalau secara arti adalah dapat diandalkan, bahasanya seperti itu. Nah, Pak, maksudnya apa kok dapat diandalkan gitu ya? Dapat diandalkan itu ya secara data dia dapat digunakan apa namanya uh, memiliki performa yang baik lah, dapat diandalkan. Dan yang ketiga adalah MySQL telah banyak menangani pembuatan software besar ya, dan di sini pun juga banyak sekali perusahaan-perusahaan besar, institusi-institusi besar database-nya menggunakan MySQL ya, karena perkembangan MySQL saat ini pun juga sudah sangat pesat ya, tidak lagi hanya sekedar pengolahan data pengolahan data untuk aplikasi kecil, juga bisa untuk aplikasi atau pembuatan software besar. Yang keempat adalah dia itu bersifat open source, dimana sifat open source ini memang banyak diminati oleh beberapa pengembang ya, karena tadi dia ada nilai ekonomisnya itu ada. Nah, nanti dalam pembuatan dari open source ini ya,
ya lebih mudah digunakan. Dan selanjutnya dapat dijalankan berbagai sistem operasi atau multi platform. Jadi dia bisa berjalan di Linux, ya Windows dan macOS. Jadi dia kompatibel atau multi platform, dapat dijalankan di semua platform yang ada. Kemudian yang selanjutnya adalah server multi thread, ya maksudnya apa, ini dapat menangani beberapa permintaan request secara bersamaan, ya dia multi thread. Jadi misal klien A, klien B, klien C sama-sama melakukan request ke server, dia akan sama. Kemudian yang selanjutnya adalah metode enkripsinya bagus. Nah, sekarang sudah zamannya terkait dengan enkripsi data yang baik, maka di dalam uh, apa namanya MySQL ini juga menggunakan enkripsi data yang bagus. Dan yang selanjutnya adalah menggunakan autentifikasi user password. Namun memang kalau secara default secara usernya adalah root dan passwordnya adalah kosong. Nah, ini harus diganti juga dalam pengembangannya. Jangan menggunakan apa namanya akses yang masih default. Jadi ini penting dilakukan agar sistem di dalam apa MySQL-nya ini aman. Kemudian kekurangannya apa ya? Kekurangannya itu kurang cocok untuk aplikasi game dan mobile ya, karena uh, ya kan kalau MySQL, kalau game itu kan biasanya lebih penyimpanan datanya lebih intens ya, dan mobile. Kemudian yang kedua, sulit mengelola database yang besar. Nah, kalau tadi kan bisa digunakan untuk pengelolaan aplikasi yang besar. Kalau data aplikasi besar bisa, tapi kalau dia sudah masuknya ke database besar, ya itu memang kelemahannya di MySQL adalah itu. Sebetulnya kalau pandangan saya ya, MySQL itu cocoknya adalah untuk pengembangan ya, untuk development. Kalau untuk production saya kira bisa juga, namun manajemen database-nya harus baik. Kalau tidak, yang terjadi adalah data-data yang ada di MySQL itu tidak akan bisa berjalan dengan baik. Itu juga cukup membahayakan juga ya, apalagi kalau sampai ada crash data atau ada sampai apa namanya hal-hal yang uh, kurang, atau hal-hal yang apa ya istilahnya, terjadi kegagalan sistem ya. Itu kalau datanya besar itu sangat sangat susah untuk recovery-nya, apalagi database-nya itu korup. Nah, itu solusinya di sana. Kemudian susahnya di sana ya. Kalau yang selanjutnya adalah technical support yang kurang bagus ya. Karena bagaimanapun juga ini adalah open source ya, jadi tidak seperti apa namanya sistem-sistem yang berbayar ya, tapi bagaimanapun juga ini juga dapat mendukung dari setiap apa pengembangan sebuah sistem informasi. Nah, sebetulnya ini saya ambil contoh kita mungkin sudah tahu semua SMPP itu seperti apa ya, cara mengaksesnya seperti apa. Ini cara mengaksesnya ya tinggal setelah instalasi SEM itu selesai, yang dilakukan adalah membuka aplikasi SEM itu, SEM kontrolnya, kemudian pastikan MySQL ya itu running ya. Kalau mungkin diperlukan Apache juga karena untuk menjalankan web GUI-nya dari MySQL tersebut. Nah, kemudian buka di browser ya, ketikkan localhost titik dua, portnya berapa. Di sini kan ada portnya ya, di sini ya, di sini ini ada portnya. Ini kan ada port 80 dia. Nah, ini dibuat, kemudian slash phpMyAdmin, maka akan muncul seperti ini ya. Ini defaultnya pada apa MySQL-nya SEM itu adalah atau Apache-nya itu adalah 80. Kalau ini kan saya 80. Kalau 80 itu langsung saja localhost phpMyAdmin ya. Contoh kalau di sini dia ya kan saya 80 karena saya port 80-nya sudah kepake. Jadi yang dipakai adalah port 80. Nah, maka
di sini harus dialihkan juga ke 80. Kemudian setelah itu diklik MySQL ya, itu untuk melakukan area query-nya ya. Jadi kita melakukan proses manipulasi data, melakukan query di sana. Jadi MySQL itu engine-nya ya sebetulnya. Bagaimana kalau kita mengelola data ya. Karena kan mungkin kita sudah pernah tahu bahwa data itu tidak akan bisa menjadi sebuah informasi kalau tidak dilakukan pengolahan data ya, manipulasi data. Karena kalau dia data hanya berupa data mentah itu belum diolah, itu belum bisa dikatakan sebagai sebuah informasi. Oke. Jadi secara introduction terkait dengan DBMS MySQL. Jadi saya fokusnya adalah DBMS MySQL ya di sini ya. Jadi tidak membahas DBMS yang lain. Dan ini saya ingin bahwa setelah kita mengetahui konsep dari sebuah basis data, kemudian kita tahu dengan DBMS MySQL itu, ya harapannya nanti ini saya akan ada penugasan ya. Silahkan nanti tidak usah hari ini ya. Saya kasih batas waktu sampai 4 April ya. Jadi tugasnya adalah install MySQL. Ya, yang pertama, jangan menggunakan SAM, ya, tapi langsung engine di MySQL-nya. Nah, kemudian pastikan dan jalankan MySQL melalui command prompt. Ya, jangan menggunakan GUI, ya, tapi menggunakan command prompt. Nanti tutorial-tutorial di Google ada kok. Nanti bisa dicari bagaimana cara-caranya. Nah, setelah itu buatlah dokumentasi langkah instalasi sampai MySQL dapat dijalankan dan dapat digunakan. Paling tidak di situ kan ada database defaultnya ya. Kalau memang bisa membuat databasenya silahkan ya. Bisa di create databasenya tapi menggunakan command prompt ya, tidak menggunakan GUI ya. Jadi menggunakan command prompt ya, nanti di dalam pembuatan MySQL-nya ya itu bisa digunakan langkah-langkah seperti itu ya. Nanti dikumpulkan melalui Google Classroom ya, formatnya nama kelas, name dan kelas, name, nama. Submit berdasarkan kelas masing-masing. Kumpulkan maksimal tanggal 4 April ya. Berarti masih ada waktu lumayan banyak. Nanti bisa dicicil ya. Yang dikumpulkan adalah PDF-nya saja, tidak perlu sampai membuat database ya, karena ini dokumentasi bagaimana step by step menggunakannya. Nah, ini sebagai tugas pertama. Jadi di dalam perkuliahan kita nanti nilai tugas ini adalah sebagai nilai dukung dalam nilai UTS maupun nilai UAS. Jadi saya di sini melakukan penilaiannya adalah bukan berdasarkan hasil akhir dari pekerjaan Mas Mbak semua, tapi saya juga melihat progresnya. Proses dari Mas Mbak semua itu melakukan pembuatan tugasnya itu dari step by stepnya seperti apa, itu yang saya nilai. Jadi ini ibarat kayak responsi lah, istilahnya responsi dari mata kuliah ini, di materi ini bagaimana proses penangkapan dari Mas Mbak semua agar sistem ini itu memahami dari materi-materi yang saya sampaikan seperti itu. Jadi di sini nanti akan coba saya siapkan Google Classroom-nya. Untuk join-nya nanti coba saya buatkan sebentar saja ya. Ini, akan saya buatkan untuk Google Classroom-nya. Bentar. Jangan lupa itu nanti formatnya adalah PDF ya. Jangan sampai salah lagi. Karena kebanyakan itu ada yang mengumpulkannya itu malah bukan PDF tapi
word-nya seperti itu. Jangan sampai itu terjadi. Nanti langsung saya update di sini. Bentar, ini kelasnya ada berapa ya? Bentar, saya cek dulu untuk jumlah kelasnya. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan ya, tidak apa-apa sambil saya buatkan Google Classroom-nya, ya, Google Classroom-nya untuk join. Nanti sambil jika ada yang mau ditanyakan, silahkan bisa langsung menuliskan di live chat ya, atau ada yang mau dikonfirmasi atau seperti apa, silahkan ya. Sambil saya buatkan untuk kelasnya ya. Jadi kelas server. Oh iya, kayaknya di Siakat ada ya uploadnya ya kayaknya ya. Soalnya ada kuesionernya belum saya lakukan. Oke, untuk apa namanya submit apa tugasnya nanti ini sudah saya siapkan sih untuk eh, database untuk di Google Classroom ya. Ini mungkin saya create dulu nanti untuk perkembangan informasi ya, perkembangan informasi nanti saya sampaikan di sini ya mungkin ya. Ini seperti itu agar apa? Mungkin dengan apa? Adanya Google Classroom Database Server ini nanti pembagian informasi. Kemarin saya mau buat grup, cuman ini sudah ada sebetulnya grupnya. Kalau apa namanya mau join ya, ini nanti ada grupnya. Untuk link grupnya nanti saya invite via Siakat kalau ada yang belum bergabung ya. Karena kan di via Siakat juga bisa menambahkan grup juga seperti saran dari teman-teman mahasiswa. Karena di Siakat sekarang tidak hanya materi-materi saja, tapi juga bisa pembuatan grup kelas ya. Dan nanti terkait dengan Google Classroom-nya atau kita nanti tugasnya diupload di apa namanya di Siakat ya nanti sesuai dengan kesepakatan atau yang nanti saya tentukan. Tapi paling tidak ini mungkin coba saya share untuk kode classroom-nya ya. Ntar saya edit langsung di sini. Ini Google Classroom-nya. Oke, langsung saya tulis di sini ya. Kode Google Classroom. Oke, ini ya untuk kode Google Classroom-nya sudah saya tulis di sini. Nah, nanti bisa bergabung untuk Mas Mbak yang ingin bergabung. Nanti informasi akan saya sampaikan di sana juga. Toh kalau nanti tidak jadi dipakai, kita tetap gunakan ini sebagai media informasi dan komunikasi agar penyampaian informasi nanti bisa sampai ke Mas Mbak semua. Kemudian yang selanjutnya, nanti setelah ini ya kita akan lebih memperdalam lagi terkait dengan database server ya seperti apa ya karena
sekarang ini yang paling penting tidak hanya kita tahu sebagai sebuah aplikasi itu seperti apa, tapi kita juga harus tahu bagaimana pengelolaan database yang baik itu seperti apa. Itu yang harus kita pahami, yang harus kita ketahui bahwa di dalam DBMS ini atau Database Management System ini sangat penting ya kita ketahui dan kita pahami bahwa pengelolaannya juga penting, dasar dari database itu penting. Jangan hanya kita fokus hanya pengembangan sebuah aplikasi saja, tapi dalam database pun juga harus kita perhatikan dengan baik. Karena dengan adanya DBMS ini bisa dikelola dengan baik, maka hasil dari sebuah sistem atau pengembangan sistem itu juga akan berjalan dengan baik juga. Jadi ini merupakan hal yang baik, merupakan hal yang penting harus kita pahami. Itulah kenapa saya minta untuk bisa menginstal di command prompt ya. Saya juga nanti besok pertemuan berikutnya ya, mungkin saya akan bahas dari tugas itu dan akan saya contohkan nanti kita tidak menggunakan GUI di SAM ya, tapi kita akan masuk ke command prompt ya atau command line ya, agar itu adalah dasar dari mana kita mempelajari terkait dengan database ini. Jadi kalau kita sudah menguasai di command prompt itu ya mungkin kita dengan GUI pun juga akan lebih mudah. Karena ini sangat dasar sekali ya bagaimana kita bisa mengerti, bisa memahami terkait dengan database itu sendiri ya. Bagaimana peran database, bagaimana cara pengolahannya, bagaimana cara penggunaannya. Kemudian yang selanjutnya nanti oh ya tugasnya tadi, nah tugasnya ya dikumpulkan tanggal 4 April ya, maksimal 2359. Nanti kalau tinggal setelah tanggal itu ya itu kalau di Classroom itu kan bisa sebetulnya masih tetap bisa di upload, namun ada tulisannya bahwa tugas terlambat untuk diserahkan. Ya itu saya akan tetap menghargai yang mengumpulkannya tepat waktu atau sebelum tanggal itu, karena itu adalah suatu usaha bagaimana Mas Bas semua itu merespon tugas saya dengan baik ya. Tapi kalau memang saya paham mungkin di sini ada punya kesibukan ya, tapi sebetulnya tugas ini tidak tugas berat ya, tugas cuma install saja dan dokumentasi, saya kira itu tidak berat lah ya. Yang penting kita niat semangat dalam mengerjakan tugas tersebut. Jadi itu tugasnya, dan ini adalah yang terakhir ya di pertemuan ini. Silahkan jika ada yang mau bertanya silahkan bisa bertanya di kolom komentar, di kolom komentar atau di live chat terkait dengan tugas-tugasnya, terkait dengan apa namanya materi ya, ada yang masih belum dipahami atau belum dimengerti, silahkan. Ya, kalau memang ingin diskusi lebih jauh bisa menghubungi saya via WhatsApp ya. Kemarin di pertemuan pertama juga sudah saya share untuk link WhatsApp saya, untuk nomor WA saya, dan beberapa juga sudah mengetahui ya terkait dengan WA saya. Silahkan nanti bisa di saya bisa hubungi saya via WhatsApp. Itu terima kasih Mas Mbak semua yang sudah hadir pada malam hari ini. Mohon maaf bila dalam saya menyampaikan ada kurang-kurang kata. Semoga ini bisa bermanfaat buat kita semua, dan saya juga mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa ya bagi teman-teman mahasiswa Mas Mbak semua yang saat ini sedang menjalankan ibadah puasa, bagi yang menunaikan ya. Malam ini kan berarti sudah ada yang sudah berbuka puasa ya. Ini kan sudah memasuki tarawih kalau jam 7 ya. Terima kasih Mas Mbak semua, sehat selalu. Sampai bertemu lagi di pertemuan kita berikutnya. Terima kasih, selamat malam.